Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Kecukupan pangan merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Pertahanan pangan juga sangat penting karena mendukung pertahanan keamanan. Bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, pangan merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik nasional maupun global. Saat ini, dukungan program ketahanan pangan di Indonesia terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI Angkatan Udara di Natuna misalnya. Menurut Danlanut Raden Sajat, Kolonel Penerbang Dedi Iskandar, program ketahanan pangan di Lanut Raden Sajat sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 lalu. Oke, sebenarnya kita Lanut Raden Sajat itu mengikuti dari program pemerintah ya. Sudah dimulai sekitar bulan Mei tahun 2020. Nah, khusus Lanut Raden Sajat sendiri, dari komandan sebelumnya, Marsma TNI Jajang Setiawan, beliau membuka lahan di sini ya. Kemudian saya komandan Lanut berikutnya meneruskan program yang sudah dibuat oleh beliau, kebun lahan untuk ketahanan pangan. Kira-kira sekitar ya setengah hektar mungkin ya kira-kira. Yang pertama kita melaksanakan program ya untuk ketahanan pangan nasional. Itu. Kemudian yang kedua itu untuk warga dari Lanut Raden Sajat sendiri. Yang kedua kita juga untuk warga sekitar. Kemudian kita juga menumbuh kembangkan prajurit kita itu untuk hobi bercocok tanam juga, menanam. Nah, berikutnya nantinya untuk membina hubungan dari warga Lanut dengan warga sekitar, dengan mudah-mudahan hubungannya juga makin baik kalau kita dari lahan ini bisa kita manfaatkan untuk mereka juga semuanya. Ya, itu sudah saya sampaikan ke seluruh anggota dan alhamdulillah beberapa anggota sebagian besar di rumah masing-masing juga sudah melaksanakan itu. Jadi contoh di rumah dinas saya sendiri pun di samping saya kemarin sudah panen sawi, kemudian cabai, tomat, saya juga sudah panen di rumah saya sendiri. Beberapa anggota juga sama melakukan itu. Kedepannya seperti yang dicanangkan oleh pemerintah ya, kita bisa mandiri di rumah masing-masing, mudah-mudahan ada. Kemudian di Lanut ini juga kita bisa untuk mencukupi kebutuhan dari warga. Syukur-syukur kalau ke depan kita bisa mencukupi kebutuhan dari warga sekitar dari Natuna ini ya, dengan hasil yang bagus, dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi kita nggak perlu lagi kita harus beli sayuran, beli buah dari luar Natuna. Kita tahu sendiri harganya jadi mahal. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan program dari pemerintah ini. Kalau memang dari warga ingin melihat dari kebun ketahanan pangan yang ada di kita, saya persilahkan. Nanti kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengolah lahan, menanam sampai panen, sehingga nantinya warga di Natuna bisa panen sendiri, ya mudah-mudahan bisa swasembada pangan sendiri nantinya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mandiri. Raden Sajat Farm atau RSA Farm. Itulah nama kebun ketahanan pangan Lanut Raden Sajat yang berisi aneka tanaman seperti cabai, terong, tomat, labu air, dan lain-lain. Saat berkunjung ke Lanut Raden Sajat, kami juga diberi kesempatan untuk mengikuti proses panen di RSA Farm. Tidak hanya mengikuti proses panen yang menyenangkan, kami juga berkesempatan untuk berbincang dengan koordinator lapangan RSA Farm untuk mengetahui seperti apa perawatan yang dilakukan pasca tanam hingga panen dan apa saja kendala yang dihadapi.
Pendengar dan pemirsa, bersama Evi Soeharti dan saat ini saya berada di Lanut Raden Sajat, tepatnya di RSA Farm. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak siapa, Pak? Yulfi, Mbak. Iya, Pak Yulfi. Pak Yulfi sebagai apa nih? Sebagai koordinator di lapangan. Baik, pendengar dan pemirsa sudah terlihat ya bersama kami ya. Ini ada beberapa tanaman yang sudah ditanam oleh RSA Farm ya. Seperti apa perawatannya, kemudian ya kita ketahui ya Pak ya, bahwa untuk sekarang ini di Ranai Natuna sendiri sedang musim kemarau. Nah, apa yang dilakukan ya untuk perawatan tanaman di musim kemarau, Pak? Jadi untuk perawatan di lapangan yang jelasnya itu kebersihan, Pak. Dan juga untuk yang Mbak katakan tadi musim kemarau. Tapi alhamdulillah selama beberapa bulan ini kita bisa mengatasi, Mbak. Iya. Masalah kekeringan untuk tanaman, alhamdulillah kita bisa mengatasi, Mbak. Kita punya air lanut, kita bisa manfaatkan. Nah, iya. itu, Mbak. Kalau untuk beberapa jenis tanaman nih Pak, untuk di lahan seperti di di kebun sekarang ini ya. Nah, tanaman yang sulit untuk dikelola ini tanaman jenis apa nih Pak? Mana Mbak ya? Itu sawi. Oh, oke. Nah, kalau sawi pernah kita 2-3 kali kita tanam, hidup tapi banyak hamanya. Nah, kemudian yang paling mudah ya untuk ditanam ini tanaman jenis apa nih Pak? Yang paling mudah itu ya itu. Ini tomat. Iya, tomat. Ya, tomat, terong. Tapi kalau cabai itu agak lumayan ya susah gampang lah kalau cabai. Cabai ini memang perlu banyak makannya. Kayak pupuk, air, segala macam, semprotnya, hamanya itu mencukupi untuk membunuh tanaman. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah Mbak, kita mengatasi semua. Nah, untuk membasmi hama ini menggunakan apa nih? Kita pakai lanet Mbak. Oke. Untuk semprot hamanya. Hama dan penyakit menjadi tantangan dalam melakukan budidaya tanaman. Untuk mendapatkan hasil yang baik, perawatan pasca tanam hingga siap panen perlu dilakukan dengan maksimal. Selain kebersihan, cuaca juga bisa menjadi faktor penyebab munculnya serangan hama dan penyakit, salah satunya pada tanaman tomat. Saya menemukan ini kenapa ini Pak? Ini penyakitnya hama nih Mbak, ada hamanya nih. Karena gara-gara kemarin itu kan panas itu. Pas panas kita semprot, datang hujan. Jadi yang kita semprot itu malah luntur. Nah, sekarang setelah kita semprot itu memang betul-betul panas, nggak ada air, nggak ada hujan. Jadi hamanya tuh mati. Pas kemarin kita semprot, datang hujan. Nah itu masalah itu. Tapi alhamdulillah cuman yang busuk-busuk ini nggak semuanya, satu-satu aja. Tidak hanya ikut memanen tomat dan cabai, kami juga berkesempatan ikut memanen labu air dan terong di RSA Farm. Rata-rata tanaman di RSA Farm dapat dipanen dalam jangka waktu 3-4 bulan. Agar bisa dipanen bersamaan saat panen raya, maka waktu penanamannya harus disesuaikan. Nah, pendengar dan pemirsa, saat ini sudah terlihat ya hasil panen ya dari RSA Farm ya. Nah, boleh dikasih tahu apa aja nih sayuran yang sudah dipanen Komandan? Oke, terima kasih dari Mbak siapa tadi namanya? Mbak Evi. Mbak Evi, iya. Oke, untuk pemirsa juga. Jadi hari ini dari Lanut Raden Sajat di RSA Farm kita sudah panen. Ada cabai, kemudian ada tomat, ada terong, sebagian pepaya, dan ini labu air. Jadi 2 minggu lalu juga kita baru panen jagung dan juga sebelumnya kacang tanah. Harapan kedepannya seperti apa nih Komandan? Harapan ke depan mudah-mudahan panennya lebih bagus secara kualitas ataupun kuantitas ya, jumlahnya juga lebih banyak sehingga
kita bisa memberikan kontribusi, tadi sudah saya sebutkan sedikit, untuk warga di seputaran dari Lanut ya. Mudah-mudahan hasilnya lebih bagus, nanti lebih banyak, kita panennya juga lebih meningkat itu. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk menguatkan ketahanan pangan nasional, mulai dari sisi suplai terkait dengan peningkatan produksi, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga penguatan stok pangan nasional. Komitmen pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional telah termaktub dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022 hingga 2024. Program ketahanan pangan nasional dilakukan dengan memprioritaskan peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan.